Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umuran muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid daraini amin. Masih dalam zakat unta. Mana? Walahu su'udu darajatain, boleh bagi seseorang naik 2 derajat. Kewajibannya adalah bintu makhad, kemudian dia ganti kepada bintu labun, berarti 1 derajat. Kemudian dibayar hiqqah, berarti 2 derajat. Wa akhzu jabranain, dan mengambil 2 tambalan. Naik 2 derajat mengambil 2 tambalan. Atau boleh bagi seseorang turun 2 derajat. Kewajibannya hiqqah, dia serahkan bintu labun, berarti turun 1 derajat. Dia serahkan bintu makhad, berarti turun 2 derajat. Ma'adaf'i jabranain, serta menyerahkan 2 tambalan. Bisyarti ta'azuri darjatin fil asahi, dengan syarat uzur 1 derajat menurut pendapat asah. Uzur 1 derajat menurut pendapat asah, kurangin dikit saja. 1 derajat menurut pendapat asal. Tapi kalau ada 1 derajat, ada derajat sebelumnya, enggak boleh naik ke derajat berikutnya. Kewajibannya bintu makhad, dia punya bintu labun, enggak boleh naik ke hiqqah. Begitu juga kewajibannya hiqqah, dia punya bintu labun, enggak boleh turun ke bintu makhad. Contoh, ka'ay yu'tiya badala bintil makhad inda faqdiha wa faqdi binti labuni wa faqdi binti labuni hiqqatan. Mana contohnya naik 2 derajat, seperti bahwa memberikan ia seseorang sebagai ganti binti makhad ketika tidak adanya binti makhad dan tidak ada binti labun. Apa yang dia serahkan maf'ul bi dari yu'tiya, hiqqatan akan hiqqah. Wa ya'khudza jabranaini, dan mengambil ia seorang akan 2 tambalan. Au, contoh yang kedua, turun 2 derajat, ay yu'tiya badalal hiqqati, bahwa memberikan ia seseorang akan ganti hiqqah inda faqdiha, ketika tidak adanya hiqqah, wa faqdi bintil labuni, ketika tidak ada binti labun. Apa yang dia serahkan? Binta makhad. Wa yadfa'u jabranaini, dan menyerahkan ia seseorang 2 tambalan. Wa wajhul istirad an-nazru ila taqlil jabran. Nah, sudut pandang syarat, nah,
Sudut pandang syarat itu memandang kepada menyedikitkan tambalan. Apa tadi syaratnya? Apa syaratnya? Ketika tidak ada derajat sebelumnya. Boleh naik 2 derajat ketika derajat pertama tidak ada, boleh turun 2 derajat ketika derajat pertama tidak ada. Nah, kenapa? Lalu apa dasar syarat tersebut? Dasar syarat itu adalah menyedikitkan tambalan. Jadi bagaimana berusaha supaya tambalan itu gak banyak. Kalau dia punya bintu melabun, serahkan bintu labun sebagai ganti bintu makhad. Tidak boleh menyerahkan hikko, karena kalau diserahkan hikko tambalannya jadi 2. Nah, bagaimana tambalan bisa sedikit? Serahkan bintu labun. Maka disyaratkan kewajiban bintu makhad boleh dibayar dengan hikko kalau bintu makhad tidak ada, bintu labun enggak ada. Wa muqabiluhu, muqabilnya as-sah mengatakan al-qurba mawjuda laysat wajiba fa wujuduha ka'adamiha. Derajat terdekat yang ditemukan bukanlah sebuah kewajiban, maka adanya derajat sama dengan tidak adanya derajat. Adanya sama dengan tidak adanya. Berarti muqabil aso berpendapat, Ihsan tidak boleh 2 derajat. Abu tidak boleh. Yusuf boleh 2 derajat. Asa juga mengatakan boleh 2 derajat. Boleh naik 2 derajat, boleh turun 2 derajat tanpa syarat. Itu muqabil asal. Pendapat asal boleh naik 2 derajat, boleh turun 2 derajat bisyarti ta'adzuri darajatin, dengan syarat tidak ada derajat sebelumnya. Muqabil asal mengatakan tidak perlu syarat-syarat. Kenapa? Karena derajat sebelumnya itu kan bukan kewajibannya. Kewajibannya dia punya unta 25 ekor bintu makhad. Itu kewajibannya bintu makhad. Lalu dia tidak punya bintu makhad, punya bintu labun. Apakah wajib melakukan bintu labun? Tidak wajib, kan bukan perkara wajib. Nah, boleh-boleh saja dia memilih keluarkan bintu labun, ambil 2 tambalan, keluarkan hikko, keluarkan bintu labun, ambil 1 tambalan, keluarkan hikko, ambil 2 tambalan. Terserah dia. Kenapa? Al-qurba mawjuda laysat wajibah. Derajat terdekat yang ditemukan yaitu bintu labun bukanlah kewajiban zakatnya, maka adanya derajat tersebut sama dengan adanya. Walau sa'ida ma'a wujudiha wa radiya bi jabranin wa hijaza bila khilaf. Jikalau naik ia seseorang bersama adanya derajat, kewajibannya bintu makhad naik ke bintu labun, dia punya bintu makhad. Kewajibannya bintu makhad, dia punya bintu labun, tapi dia bayar hikkoh. Dan dia rela dengan sekali tambalan, maka hukumnya boleh-boleh saja tanpa khilaf. Dia rela dengan 1 tambalan. Seharusnya kalau bintu makhad kewajibannya
bayarnya pakai hikoh kan 2 kali dia dapat tambalan 4 ekor kambing, tapi dia terima 2 saja, itu boleh tanpa ada khilaf. Berarti khilaf dalam membayar onta tidak sesuai dengan usianya itu karena ngambil tambalan, sebetulnya karena ngambil tambalan. Kalau kewajibannya bintu makhad dibayar bintu labun boleh nggak? Dibayar hikoh, bayar jaza'ah boleh, yang penting jangan ambil tambalan. Jadi syaratnya itu bergantung kepada banyaknya tambalan. Kalau nggak ngambil nggak apa-apa. Nah, lihat di sini. Sebetulnya menurut pendapat yang kuat dia tidak boleh naik ke derajat, naik 2 derajat kalau derajat sebelumnya ada. Tapi kalau dia mau naik 2 derajat tapi ngambilnya 1 tambalan, jaza bila khilaf. Walau ta'azzarat darajatun fi su'ud, jikalau uzurlah 1 derajat untuk naik lalu ditemukan ia derajat untuk turun. Uzur 1 derajat untuk naik, ditemukan derajat tersebut untuk turun. Contoh, ka'an lazimahu bintu labunin, seperti bahwa wajib akannya seseorang oleh bintu labun. Kasih baris. Ka'an, seperti bahwa wajib akannya seorang oleh bintu labun. Berapa jumlah ontanya Safir kalau kewajibannya bintu labun? Nggak ada jumlah 40 dalam daftar. 5, 10, 15, 20, 25, 36, 46, 61, 75, 76, 91, 121. Itu dalam daftar. Yang mana? Bintu labun yang mana? Pas 1 ada? Enggak ada. 5, 10, 15, 20, 25, 36, 46, 61, 46. Nah, 46 kewajibannya adalah 46 kewajibannya adalah hikoh. Yang bintu labun 36. Okey, seperti bahwa kewajib akannya seseorang oleh bintu labun karena dia punya unta 36, falam yajidha, lalu tidak mendapati ia seseorang akannya bintu labun. Enggak punya dia bintu labun dan tidak punya hikoh. Untuk naik 1 derajat hikoh juga tidak punya, tapi dia mendapatkan bintu makhad. Itu mana naik tidak dapat 1 derajat, turun dapat. Fa ikhrajul jazaa wajhan, apakah dia boleh mengeluarkan jazaa naik 2 derajat? Maka dalam hal mengeluarkan jazaa ada 2 pendapat. As-sahhuhuma fi sarhil muhadzabi jazau jawazu, yang kuat dari 2 pendapat dalam syarah muhadzab hukumnya boleh. Walahus su'ud, dan boleh baginya seseorang as-su'udu oleh naik, wan nuzulu dan turun, salasa darajat 3 derajat. Boleh bagi seseorang naik dan turun 3 derajat dengan syarat uzur 2 derajat pertama menurut pendapat yang kuat. Kama sarraha bihi, sebagaimana menegaskan ia Imam Nawawi dengannya pendapat dalam kitab Syarah Muhadzab. Mana contohnya? Mana contohnya naik 2-3 derajat? Bi ayyuqtiya, dengan bahwa memberikan ia seseorang sebagai ganti jaza'ah. Ini contoh turun 3 derajat nih. Nah, jadi musannaf membolak-balik kasusnya ini. Pertama beliau sebutkan boleh naik, boleh
turun 3 derajat. Tapi contoh yang pertama dikasih contoh turun, bukan contoh naik. Ini disebut dengan lafun nasrun musawwas. Nah, seperti bahwa memberikan ia seorang ganti jazaah ketika faqdiha, tidak adanya jazaah, ketika tidak adanya hiqqo, ketika tidak adanya bintu labun. Apa yang dia berikan? Binta makhad. Itu namanya 3 derajat turunnya. Turun dari tangga jazaah ke hiqqo, dari tanda hiqqo ke bintu labun ke bintu makhad. Itu boleh hukumnya ma'a salasi jabronat beserta 3 tambalan. Dia harus nambah 6 ekor kambing. Contoh naik atau memberikan ia seseorang ganti bintu makhad. Apa yang dia bayarkan? Jazaah. Kenapa sampai ke jazaah? Inda faqdi ma bainahuma, ketika tidak ada sesuatu antara jazaah dengan bintu makhad, tidak ada hiqqo, tidak ada bintu labun, dan dia mengambil 3 jabronat, 3 tambalan. Ontanya 25 ekor, kewajibannya bintu makhad. Dicari bintu makhad, enggak ada. Naik tingkat setelahnya bintu labun juga enggak ada. Naik tingkat setelahnya hiqqo juga enggak ada. Yang ada jazaah. Nah, serahkan saja jazaah, nanti dia ambil 6 ekor kambing atau 60 dirham. Wala yajuzu akhdhu jabran ma'a thaniyatin yadfa'uha badala jazaa alaihi faqdaha. Tidak boleh mengambil 1 tambalan beserta saniyah yang menyerahkan ia seseorang akannya saniyah sebagai ganti jazaah alaihi, di atasnya seseorang, ketika tidak adanya jazaah. Jadi usia onta setelah jazaah namanya saniyah. Urutannya bintu makhad, bintu labun, hiqqo, jazaah, saniyah. Saniyah ini tidak masuk dalam usia zakat. Nah, tapi dia punya kewajiban zakat yang harus mengeluarkan jazaah, yaitu berapa jumlah ontanya? Saniyah jazaah 61. Nah, 25 itu makhad, 36 bintu labun, 46 hiqqo, 61 jazaah. Ontanya 61 ekor, keluarkan jazaah. Tapi dia enggak punya jazaah, dikeluarkan lebih tua 1 tahun, namanya thaniyah. Dalam pembahasan sebelumnya, kalau kita serahkan onta 1 tahun lebih tua dari kewajiban, kita boleh ngambil tambalan. Bagaimana kira-kira kalau dia serahkan saniyah sebagai ganti jazaah, boleh enggak ngambil tambalan? Jawabannya tidak boleh. Nah, tidak boleh mengambil 1 tambalan beserta saniyah yang diserahkan sebagai ganti jazaah ketika tidak adanya jazaah. Ala ahsanil wajhain, berdasarkan yang terbaik dari 2 pendapat murid Imam Syafi'i. Alasannya kenapa? Li'anna saniyata hiya a'la minal jazaa bisanatin. Karena sesungguhnya onta saniyah dia lebih tinggi dari onta jazaa dengan 1 tahun usia. Laisat min asnaniz zakah, yang dia tidak termasuk dari usia zakat. Usia-usia yang disetorkan zakat dia tidak masuk saniyah. Yang masuk itu cuma 4 saja. Aku jawab,
aku katakan al-asah indal jumhur jawazu wallahu alam. Pendapat yang kuat menurut jumhur boleh wallahu alam. Masa enggak boleh? Kan sudah tua setahun. Sebagaimana fi sairil maratib, pada seluruh tingkatan-tingkatan yang lain. Nah, kewajiban bintu makhad, serahkan bintu labun kan boleh ngambil tambalan karena lebih 1 tahun, lebih 2 tahun ambil 2 tambalan, lebih 3 tahun ambil 3 tambalan. Wala yalzamu min intifa'i asnani zakah anisaniyah, dan tidak mesti dari ternapinya usia zakat dari saniyah bitoriqil asalah, dengan jalan dasar oleh ternafi niabahnya atau menjadi gantinya saniyah. Jadi tidak mesti gara-gara saniyah itu tidak termasuk daripada usia zakat berdasarkan hukum asal, oleh ternafinya saniyah bisa menjadi ganti. Tidak secara otomatis begitu. Walaupun saniyah tidak termasuk usia zakat, tetapi dia kan bisa menjadi pengganti dari usia zakat. Fa in dafa'aha walam yajlub jabranan jazaqatan, jika menyerahkan ia seserakannya saniyah dan dia tidak minta penggantinya, tidak minta 1 tambalan, maka hukumnya boleh menurut jumhur. Nah, hukumnya boleh jaz'an, sepakat ulama, li'annahu zada khairan, karena dia menambah kebaikan. Karena dia menambah kebaikan. Orang menambah kebaikan enggak ada masalah, enggak usah dilarang. Naam. Wala tujzi'u 1 darahim li jabranin wahid, tidak mencukupi seekor kambing tambah 10 dirham bagi tambalan yang sama, bagi 1 tambalan. Tambalan itu sejalan, 2 ekor kambing atau 20 dirham, jangan dicampur. Nah, diserahkan kambing 1 ekor tambah 10 dirham, enggak boleh, li'annahu khilafu ma taqaddama fil hadis, karena hal itu berbeda dengan apa yang ada dalam hadis. Fa in kana al-maliku akhadha aw radiya bitafriqi jaza, jika adalah pemilik itu yang ambil, jika adalah pemilik itu yang mengambil, artinya pemilik yang menyerahkan usia lebih dari kewajiban, sehingga petugas zakat yang memberi, pemilik yang mengambil tambalan tersebut. Nah, kalau adalah pemilik yang mengambil dan dia rela dengan ditafrik, hukumnya boleh. Kenapa? Karena jabran haknya dan dia berhak menggugurkan haknya. Tapi ketika pemilik yang wajib menyetorkan tambalan ke pemungut zakat, karena onta yang diserahkan usianya kurang dari usia wajib, maka dia tidak boleh memisahkan 2 ekor kambing atau 20 dirham, enggak boleh dipisah. Kenapa? Karena yang menerima adalah fakir miskin dan tidak mungkin memastikan ridhonya mereka semuanya, tidak mungkin dipastikan. Dan si pemungut zakat tidak boleh mengatakan saya rela saja. Nah, kamu ya rela saja, karena kalau dikasih 2 ekor kambing ribet bawanya. Kalau 1 ekor kambing dan 1 dirham bisa naikkan di motor. Ya, jadi urusan rela enggak rela itu bukan pemungut zakat, karena bukan haknya dia, hak bersama. Nah, untuk memastikan hak bersama itu enggak mungkin, maka hukum memvonis tidak boleh.
Nah, tapi kalau pemungut zakat yang ngasih kepada pemilik onta, itu boleh-boleh saja. Kenapa boleh? Karena bisa memastikan relanya dia, karena dia sendiri. Wa tujzi'u satani wa isruna dirhaman, cukup 2 ekor kambing dan 20 dirham untuk 2 tambalan. Mencukupi 2 ekor kambing dan 20 dirham untuk 2 tambalan. Misal, kewajibannya adalah kewajibannya adalah hikkoh. Nah, kewajibannya adalah hikkoh. Kemudian dia tidak punya hikkoh, dibayarkanlah bintu labun dengan 1 tambalan. Dia tidak punya bintu labun, dibayarkanlah bintu makhad dengan 2 tambalan. Nah, 2 tambalan ini dia bayarkan dengan tambalan yang berbeda. 1 tambalan hikkoh ke bintu labun, dia bayar 2 ekor kambing. Dari bintu labun ke hikkoh ke bintu makhad, dia bayar 20 dirham. Kalau seperti itu boleh. Kenapa boleh? Karena dia tidak mencampur 2 tambalan, tidak mencampur 2 macam dalam 1 tambalan, tapi 2 tambalan dibayar dengan cara yang berbeda. Hukumnya boleh, baikkah itu penyerahan dari pemilik atau penyerahan daripada sa'i, pemungut zakat, karena memandang kepada annasyataini liwahidin, 2 ekor kambing itu untuk 1 tambalan, wal isrin li akhar, 20 dirham untuk tambalan yang lain. Jadi dia tidak mencampur aduk 2 tambalan, tetapi membayar 2 tambalan dengan cara yang berbeda. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, lau tuwujjiha jabranani, jikalau dihadapkan 2 tambalan kepada pemilik, jikalau dihadapkan kewajiban 2 tambalan kepada pemilik, atau dihadapkan 2 tambalan kepada pemungut zakat, niscaya jaza an yukhrija, boleh bahwa mengeluarkan ia masing-masing, apakah itu pemilik atau pemungut zakat, untuk salah satu 2 tambalan 20 dirham, untuk yang satunya 2 ekor kambing. Wa yujbarul akharu ala qabulihi, dipaksa yang lain untuk menerimanya. Ini dasar hukumnya, dan itu pendapat sesuai dengan pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab. Kalau pemilik punya 2 kewajiban tambalan, atau pemungut zakat memiliki 2 kewajiban tambalan, 1 dibayar dengan 2 ekor kambing, 1 20 dirham, hukumnya boleh. Kalau si penerima tidak mau menerima, dia dipaksa untuk menerimanya. Kamu yang jelas saja, mau bayar kambing atau dirham? Kata orang itu, saya bayar 1 pakai kambing, 1 pakai dirham. Ya, wajib diterima. Enggak boleh dipaksakan untuk membayar 4 ekor kambing atau 40 dirham. Demikian juga kalau dihadapkan 3 tambalan, 3 tambalan, fa akhraja an hadihima, lalu dia mengeluarkan untuk salah satu, fa akhraja an ahadiha, lalu dia mengeluarkan untuk salah satu tambalan 2 ekor kambing, untuk 2 tambalan yang lain 40 dirham, atau sebaliknya, hukumnya boleh tanpa ada khilaf. Titik. Nah, 3 hari dengan zakat onta, 3 hari dengan zakat onta, setengah jam dengan zakat sapi. Itu perbandingan pembahasannya. Wala syai'a fil baqari hatta tablugha salasina,
tidak ada kewajiban apapun pada sapi sehingga sampai ia sapi 30 ekor. 5 sapi, 10 sapi, 15 sapi, 20 sapi, 25 sapi, 29 sapi. Tidak ada kewajiban apapun, tidak ada zakatnya. Jadi dari pangkas itu pembahasannya. Nah, sementara onta berawal daripada 5, sapi berawal dari 30, maka padanya 30 ekor satu tabi'. Tabi' jantan atau betina? Jantan atau betina? Jantan. Lihat tatanya sih. Tabi'ah, bukan tabi'ah. Tabi' itu adalah ibnu sanah, anak jantan usia setahun. Wa ta'ana fi tsaniyati, masuk usia tahun kedua. Menurut pendapat yang kedua 6 bulan sudah boleh dikatakan tabi'. Kemudian pada setiap 31 tabi', setiap 41 musinnah. Langsung rumus paku rata. Pada setiap 31 tabi', setiap 41 musinnah. Musinnah itu laha sanatan. Betina atau jantan? Betina. Sapi betina usia 2 tahun. Wa ta'anat fi tsalitsati, masuk tahun ketiga. Wakila, menurut pendapat yang kedua, musinnah itu usia setahun. Tabi usia setengah bulan. Tabi usia 6 bulan, musinnah usia setahun. Pendapat yang kedua. Meriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya Imam Tirmizi dari Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, ba'asani, telah mengirim akan aku oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Fa amarani, maka memerintahkan ia Nabi akan aku, an akhudha, bahwa aku mengambil min kulli arba'in, dari setiap 40 ekor sapi, min kulli arba'ina baqaratan, dari setiap 40 sapi, musinnatan, akan satu musinnah, dari setiap 30 ekor sapi akan satu tabi'. Menganggap sahih akannya hadis oleh Imam Hakim, juga oleh selain Imam Hakim. Kalimat baqarah bisa berlaku kepada jantan dan betina. Baqarah itu bisa berlaku untuk jantan dan betina. Sapi jantan baqarah, sapi betina juga baqarah. Itu rumusnya. 31 tabi', 41 musinnah. Kalau demikian rumusnya, fa fi sittin tabi'an, pada jumlah 60 ekor sapi 2 tabi'. Wa fi sab'in, pada jumlah 70 tabi'un wa musinnatun, 1 tabi' 1 musinnah. Pada jumlah 80 musinnatan, 2 musinnah. Pada jumlah 90 salah satu atsbi'ah, 3 tabi'. Pada jumlah 100 1 musinnah 2 tabi'. Pada jumlah 110 2 musinnah 1 tabi'. Pada jumlah 120 3 musinnah atau 4 tabi'. Nah, dengan rumus KPK bagi habis. Nah, 90 bagi habisnya dengan 30, berarti 3 musinnah. 100 bagi habisnya dengan 2 musinnah 1 musinnah 2 tabi'. Nah, 2 kali 30 tambah 40. Nah, pada jumlah 120 dia dihadapkan kepada dibagi habis dengan 2 cara. 120 dibagi 3 bisa, dapatlah 4 tabi'. 3 kali 40, 4 kali 30. Kalau dibagi 30, dibagi 40 juga bisa. Nah, dapatlah 3.
Jadi bisa 3 musina, bisa 4 tabi. Maka hukumnya sama dengan hukum sampainya onta 200. Ketika onta sampai 200, dia bisa dikeluarkan dengan bisa dikeluarkan dengan 5 bintul labun dibagi 40, bisa dikeluarkan 4 hiko dibagi 50. Begitu pula lah hukumnya pada sapi yang jumlah 120, bisa 3 musina, bisa 4 tabi'. Pada seluruh yang terdahulu, baik khilafnya maupun tafriqnya, baik perbedaan pendapatnya ataupun ulasan rincinya, atau tafriq rinciannya. Oke, kita uji. Nah, Safirul, seseorang yang bernama Safirullah, dia punya 120 ekor sapi. 120 ekor sapi. Berapa zakatnya? Rumusnya apa? 31 tabi, 41 musina. Berapa zakatnya? 3 musina. Atau yang lama-lama kali-kalinya ini C2 3 bangke. Oke, 3 musina atau 4 tabi'. Lalu mana yang wajib dikeluarkan oleh pemilik sapi itu? Tabi' kah atau musina? Mana yang wajib dikeluarkan? Dia boleh mengeluarkan 3 musina, boleh mengeluarkan 4 tabi'. Mana yang harus dia keluarkan? 3 musina kah atau 4 tabi'? Menurut pendapat kuat? Ihsan. Apa? Pendapat yang kuat? Jawabannya ada pada khilafiyah yang ada pada pembahasan unta. Ketika unta punya 200, boleh 5, 4 hiko, boleh 5 bintul labun. Yang mana yang wajib dikeluarkan? Pendapat yang kuat? Yusuf, pendapat yang kuat? Jangan takut hiko. Pendapat yang kuat Abu? Hah? Bintul labun hiko. Bintul labun hiko. Yang paling menguntungkan bagi fakir miskin itu yang dikeluarkan. Nah, yang paling menguntungkan bagi fakir miskin. Nah, kira-kira kalau dijual 3 musinnah itu berapa harganya? 4 tabi itu berapa harganya? Mana yang mahal? Itu yang dikeluarkan. Kalau sekiranya
terjadi kesalahan dalam mengeluarkan zakat, dia keluarkan yang merugikan fakir miskin, apa yang harus dilakukan? Apa hukum zakatnya? Pertama, sah atau enggak? Apa hukum zakatnya, sah atau enggak? Pendapat yang kuat? Yang kuat aja jawab. Pendapat yang kuat? Sah. Di samping sah, apa kewajibannya? Menambal kekurangannya. Oke, menambal kekurangannya. Kalau sekiranya dijual 4 tabi itu harganya kira-kira 80 juta, 20 juta satu tabi. Ini besar sapinya ini, bukan sapi yang dagingnya 40 kilo seperti daging kambing. Nah, sapi kemarin tuh sapi daging kambing. Nah, harga sapi daging kambing nggak cocok. Nah, dalam tahun ini antum belajar bagaimana menilai daging sapi supaya beli tahun depan kalau masih ada zakat korban, biar tahu sapi yang besar badan yang mana. Ada apa, Mas? Belum sampai 1 jam di kelas. Itu mencret 5 menit. Celana panjang, celana pakai celana pendek. Jadi dijual 4 tabi itu harganya 80 juta. Kalau dijual 3 musinnah itu harganya hanya 75 juta. Satu musinnah 25 juta, kali 3 75. Sementara 4 tabi kali 20 80 juta. Berarti ada kekurangan 5 juta rupiah. Maka si pembayar zakat harus membayar 5 juta rupiah. Abu, 5 juta rupiah itu dibayar pakai apa? Hah? Pakai kambing? Bolehkah dijual 5 juta rupiah? Bolehkah dibayar 5 juta rupiah dengan rupiah? Ataukah harus dengan sapi? Berapa yang kuat? Berapa yang kuat? Boleh dipilih mana yang dia mau. Nah, pendapat yang lemah harus dengan sapi. Harus dengan sapi. Nah, maka dia harus cari sapi. Dia harus membayar uang 5 juta rupiah berbentuk sapi. Nah, sapi yang dia bayarkan apakah itu tabi atau musinnah? Sekarang ambil pendapat kedua nih, harus 5 juta itu berwujud sapi. Nah, apakah sapi yang dibayarkan itu tabi atau musinnah? Ada berapa pendapat? 3 pendapat. Pendapat pertama, menguntungkan kaum muslimin. Tadi apa yang menguntungkan? Tabi atau musinnah? Tabi, harus bayar tabi. Yang kedua, pakai musinnah. Kenapa? Biar sejenis sama yang dia bayarkan. Yang ketiga, boleh milih mau tabi atau musinnah. Nah, kalau kita ambil pendapat yang pertama, harus bayar pakai tabi, dia harus bayar seperberapa tabi Abu Bakar? Kalau kita ambil pendapat pertama harus pakai tabi, dia harus bayar seperberapa tabi? Hah? Matematika, berhitung, menambah, membagi. Seperberapa tabi? Mana cara mencarinya? Berapa yang harus dibayar dan berapa harga tabi? Harga tabi tadi berapa satu ekor? 20 juta. Yang dibayar berapa juta?
5 juta dari 20 berapa? 50 dari 5 juta dari 20 berapa? 4. Berarti dia harus bayar 4 tabiat, 1/4 tabiat. Dia harus bayar 1/4 tabiat. Kalau kita ikut pendapat yang kedua, harus dibayar pakai musinnah. Harus dibayar pakai musinnah, karena biar sejenis. Dia bayar berapa musinnah? 1/4 berapa musinnah? Yang dibayar berapa juta? Harga musinnah berapa? 25. 5 dari 25 berapa? 1/5, bukan 5. 5 dari 5 1/5. Berarti dia harus bayar 1/5 musinnah. Pokoknya ikut saja khilafiyah itu berurut sampai ke bawah. Nah, itu baru satu poin khilafiyah. Ternyata kalau diuraikan bab zakat sapi itu mirip dengan zakat onta, tapi ada bagian besar yang tidak ikut, yaitu masalah tambal menambal. Di sapi nggak pakai tambal. Wala syai'a fil ghanami, setengah jam kan? Selesai sapi. 15 menit selesai kambing. Wala syai'a, tidak ada kewajiban apapun pada kambing. Hatta tablugha arba'ina, sehingga sampai ya kambing jumlah 40 ekor. Fasatun, maka kewajibannya 1 syah. Fafiha satun, fasatun itu artinya fafiha satun, maka padanya jumlah 41 syah. Apa itu syah? Jaza'atu da'an, saniyatu ma'dzin. Jaza'a da'an artinya usia 1 tahun lebih dari biri-biri, pendapat pertama. Pendapat kedua, usia 6 bulan lebih dari biri-biri. Atau sanatu ma'dzin, usia 2 tahun lebih dari kambing kacang, kambing kampung, atau 1 tahun lebih dari kambing. Jadi jaza'ah dan saniyah terjadi khilaf. Nah, maka ketika antum menjadi panitia zakat, tiba-tiba ada orang ngantarin kambing mantaran biri-biri usia 6 bulan, terima saja, karena ada kaul yang membolehkan. Wasabaqa bayanuhuma, telah terdahulu penjelasannya. Maka pada jumlah mi'atin wa ida wa isrin, pada jumlah 121 syatani, 2 ekor kambing. 41 ekor kambing, 121 2 kambing. Berarti jumlah 40, jumlah 80, jumlah 120 itu sama, 1 ekor kambing. Tapi petugas zakat harus jeli, tidak boleh mengambil kambing 1 ekor dari pemilik 40, 80, 120 dengan kambing yang sama kualitasnya. Nah, kambing dari 140 boleh kambing harga 2 juta. Kambing dari 180, 1 ekor kambing harga 2,5 juta. Kemudian kambing dari 120, seekor kambing harga 3 juta. Nah, kalau kebalik itu dia zalim. Nah, si fulan punya 40 ekor kambing, diambil 1 ekor kambing oleh pemungut zakat, harganya 3 juta. Kemudian pada jumlah kambing 120 juga wajibnya zakat 1 ekor kambing, diambil kambing harga 2 juta. Zalim pemungut zakatnya. Nah, berarti hukum tahu, tentu lebih tahu. Kenapa 41, 81, 121? Karena yang namanya kambing dengan usia yang sama harganya bervariasi. Maka pada jumlah 201 miaten wa wahidah salasun, 3 kambing. Pada jumlah 400 4 kambing.
Kemudian pada setiap 100 satu kambing. Mudah rumusnya. 505, 1010, sejuta, Bu? Hah? Sejuta? Sepuluh ribu kambing. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kitab atau surat Sayyidina Abu Bakar Siddiq As-Sabiqu Dzikruh yang telah terdahulu penyebutannya. Wa fi sadaqatil ghanami, ini redaksinya dalam surat Sayyidina Abu Bakar, di dalam zakat kambing, fi saimatiha, pada yang digembalakannya kambing, idza kanat arba'in, apabila ada ia kambing jumlah 40, sampai pada jumlah 40, sampai jumlah 120, itu satu ekor kambing. Fa iza zadat, apabila lebih ia kambing di atas jumlah 120, ila mi'atain, sampai jumlah 200, fa fiha syatan, padanya 2 ekor kambing. Fa iza zadat ala mi'atain, jika lebih ia kambing di atas 200 sampai jumlah 300, maka padanya 3 kambing. Apabila lebih ia kambing di atas 300, yaitu 301, lebih daripada 300, maka setiap 101 kambing. Fa iza kanat saimatur rajul naqisa'an arba'in syatun wahida, maka jika adalah gembalaan seseorang, apabila adalah gembalaan seseorang itu kurang dari 40 ekor kambing, berapa kurangnya? Wahidah, 1 ekor saja, maka tidak ada padanya zakat, kecuali ayyasha'a rabbuha, menginginkan oleh pemiliknya, kecuali menginginkan oleh pemiliknya. 6. Habis menguraikan tentang nisab dan jumlah yang harus dikeluarkan dalam hewan ternak. Faslun in ittahada nau'ul masyiyah. Pasal jika samalah jenis nau' dari hewan ternaknya, ka'an kanat ibiluhu kulluha arhabiyah, seperti bahwa adalah ontanya seseorang, seluruhnya onta itu onta arhabiyah atau onta mahriyah. Nah, ini masuk dalam pembahasan apa ini? Jenis onta. Ketahuilah sesungguhnya onta bangsa Arab. Nah, ketahuilah ibilil Arab, ada namanya ibilil Arab, itu adalah onta Arab. Kemudian ada namanya onta bakhati atau bukhti, itu onta Turki. Nah, bedanya adalah onta bukhti punya 2 punuk. Kemudian onta Arab itu ada namanya onta arhabiyah. Arhabiyah itu nisbah kepada Arhab, satu suku dari Hamdan. Kemudian ada onta mahriyah, itu nisbah ke Mahra bin Haidan, itu adalah nenek moyang sebuah kabilah. Ada juga onta Majidiyah. Onta Majidiyah itu adalah onta yang dinisbahkan kepada
bapak onta yang namanya Majid. Jadi itu macam-macam onta. Nah, onta Arab itu di sini diuraikan ada 3 macamnya. Ada Arhabiyah, itu onta suku Hamdan. Ada onta Mahra, suku Mahriyah, suku Mahra. Kemudian ada namanya onta Majidiyah. Majidiyah itu kalau bapak ontanya itu Majid, onta Majid, dia kualitasnya bawah dari Mahriyah. Nah, ada namanya onta Bukhti. Onta Bukhti bukan Arab, ini onta Turki yang punuknya ada 2. Nah, sekarang adalah kalau onta-ontanya itu semuanya itu satu jenis. Nah, kalau ibaratnya di Indonesia ini sapi. Nah, sapinya itu satu jenis. Misalnya sapi Bali semuanya. Kemudian sapi kampung semuanya. Kalau Arab, onta Arhabiyah semuanya, onta Mahriyah semuanya. Atau sapinya seluruhnya Jawami, sapi Jawamis. Jawamis itu kerbau. Nah, jadi bakornya itu semuanya Jawamis, kerbau. Atau Aroban. Aroban. Mana penjelasannya lagi? Tidak ada penjelasan lagi dari beliau. Nah, yang jelas itu jenisnya Jawamis sama Aroban. Coba lihat di kamus, mungkin ada penjelasan yang lebih jelas. Aroban. Gak pandai dia terjemahkannya. Ada? Kalau nggak ada, diartikan saja sapi Arab. Karena tadi onta Arab juga disebut dengan Arab. Atau adalah sapinya seseorang, semuanya sapi itu kerbau. Kan aneh jadi. Kalau diartikan sapi itu kerbau, bakor saja. Atau adalah bakornya seorang, semuanya bakor itu kerbau. Atau Aroban, Arab, sapi Arab atau bakor Arab. Awanamu kuluha do'anan, atau adalah seluruh ghanamnya seseorang itu biri-biri atau kambing. Akhazal fardo minhu, mengambil ia seseorang akan fardu. Fardu maksudnya yang dikeluarkan untuk zakat. Minhu, darinya hewan. Inilah dianya hukum asal. Inilah dianya hukum asal.
Kalau punya kerbau, keluarkan kerbau. Kalau punya onta bukti, keluarkan bukti. Kalau ontanya arhabiah, keluarkan arhabiah. Kalau jenisnya semuanya sama. Jikalau dia ambil dari doan akan kambing, dia punya ternak biri-biri, tapi pas keluarkan zakat dia beli kambing, diberikan kambing. Atau sebaliknya, dia ternaknya adalah kambing, ketika mau zakat dia beli biri-biri, dia kasih biri-biri. Hukumnya boleh menurut pendapat asal dengan syarat menjaga nilai. Itu syaratnya, dengan syarat menjaga harga. Boleh diganti biri-biri dengan kambing, kambing dan biri-biri, syaratnya harganya sama. Bi antusawiya saniyatul ma'az, dengan bahwa samalah harga saniyah ma'az, saniyah dari kambing, pada nilai dengan jazaa doan. Begitu juga sebaliknya. Kenapa boleh? Ini memandang kepada samanya jenis. Ma'az, doan itu jenisnya sama. Kalau bahasa Indonesia justru lebih lengkap lagi. Kibas, biri-biri, domba, kambing, itu semuanya jenis ganam. Nah, maka boleh kita berikan zakat mana saja, yang penting nilainya sama. Muqabil as-Sawm mengatakan memandang kepada berbeda nok. Muqabil as-Sawm mengatakan tidak boleh diganti-ganti karena dia memandang kepada berbeda nauknya. Memang jenisnya sama tapi kan modelnya beda. Memang ghanam tapi kan enggak sama, model biri-biri sama kibas, sama domba, sama kambing. Nah, kalau biri-biri itu menghasilkan uang dari bulunya. Nah, dagingnya banyak lemak, baunya agak pekat. Nah, kalau kambing bulunya tidak menghasilkan apa-apa. Dia penghasilan hanya sama susu dan daging saja. Nah, anak, susu dan daging. Kalau biri-biri, anaknya, susunya, susu nggak ada saya rasa. Nah, tidak terdengar susu biri-biri. Nah, bagus untuk kesehatannya. Ada susu kambing. Ya, ada bulu biri-biri atau bulu domba. Nah, kalau kibas itu sama-sama kambing, hanya saja dia keturunan yang besarnya. Nah, keturunan yang besar itu kibas. Nah, kalau domba, apalagi domba Garut, nah itu terkenal dengan besarnya. Khair, dia sering diadu. Dia terkenal dengan kekuatan tanduknya, sehingga disebutlah adu domba. Nggak ada adu kambing. Nah, adu kambing itu dalam kecelakaan. Tadi kecelakaan, terjadi adu kambing. Artinya motor, kepala motor dan kepala motor, truk dan truk, adu kambing. Nggak disebut itu adu domba. Nah, pahami bahasa itu secara baik. Ada hikmah tersendiri yang dia ungkapkan dari bahasa itu. Tapi kalau orang berkelahi dibilang adu domba, bukan adu kambing. Kenapa? Karena yang namanya domba itu kalau dia hidup sendiri dia nggak mengadu, kecuali ada provokasinya, provokatornya baru bisa diadu. Dan kecelakaan di jalan raya itu bukan karena provokator. Nah, itu karena mereka sendiri yang mau adu kepala. Nah, begitu. Jadi menurut Muqabil Aso nggak boleh dikeluarkan ternaknya domba, keluarkan kambing, ternak kambing, keluarkan domba, karena berbeda nauknya. Wasalis, pendapat yang ketiga, yajuzu akhdud da'an anil ukhra. Boleh mengambil biri-biri dari yang lain yaitu kambing, jazman secara jazam,
ketika sama kedua-duanya di segi harga. Nah, jadi pendapat ketiga, kalau kambing ternaknya boleh diambil biri-biri, tapi kalau biri-biri ternaknya tidak boleh diambil kambing. Itu pendapat yang ketiga. Wa ma'lumun anna qimatal jawamis duna qimatil arab. Bisa diketahui sesungguhnya harga kerbau itu di bawah harga sapi Arab. Tinggal mana tinggal? Oke. Pendapat yang ketiga, boleh mengambil doan dari kambing karena sesungguhnya doan lebih mulia dari kambing dengan sebaliknya. Bikhilafil akas, dengan sebaliknya nggak boleh. Nah, jadi biri-biri itu lebih mulia dari kambing ternyata. Dan perkataan mereka tentang taujihil awal, perkataan mereka tentang menguatkan pendapat yang pertama, yaitu boleh diambil apa saja seperti mahriyah bersama arhabiyah, itu menunjukkan kepada boleh mengambil salah satu keduanya dari yang lain jazman, ketika sama keduanya di segi harga. Jadi kalau kita masuk dalam bab onta, ada onta arhabiyah, ada onta mahriyah. Nah, pada soal onta arhabiyah dan mahriyah, ternaknya onta mahriyah dikeluarkan zakat arhabiyah, zakatnya onta arhabiyah dikeluarkan mahriyah. Itu yang kuat pendapat pertama, boleh ambil dan hukumnya sah. Kenapa sah? Karena mereka hampir setara. Nah, diketahui sesungguhnya harga kerbau itu kurang daripada harga sapi Arab, maka tidak boleh mengambilnya kerbau dari Arab. Dengan sebaliknya. Nah, dengan sebaliknya, kalau dia punya ternak kerbau, boleh dikeluarkan sapi Arab. Tapi kalau dia ternaknya Arab, tidak boleh dikeluarkan kerbau, karena kerbau harganya lebih murah. Walam yusaru bidzalik, tapi mereka tidak menyebutkan secara terus terang dan demikian. Mereka tidak menyebutkan secara terus terang dari demikian. Berarti kita bisa simpulkan, mengeluarkan yang setara untuk yang setara hukumnya boleh, mengeluarkan yang lebih bagus untuk yang kurang bagus hukumnya boleh, mengeluarkan yang tidak bagus untuk yang bagus tidak boleh. Itu rumusnya. Jadi kalau ada pertanyaan, ternak saya kambing Garut, domba Garut, bolehkah saya zakat dengan kambing Manggala? Nggak usah berpikir, tinggal tanya kepada pakar perkambingan, mana yang lebih bagus, kambing Manggala dengan domba Garut? Kata dia sama boleh. Kata dia lebih baguslah Manggala, boleh, sangat boleh sekali. Kata dia lebih bagus Garut, nggak boleh keluarkan Manggala. Itu aja rumusnya. Kalau sama boleh, lebih bagus boleh, kalau kurang tidak boleh. Nah, wala jabran fi zakatil baqar, tidak ada istilah tambal menambal dalam zakat sapi, tidak ada tambal menambal dalam zakat kambing, karena tidak ada waridnya fihi ma pada keduanya. Nah, wallahu a'lam. Ada yang enggak jelas? Iya.
Misalnya 40 ekor kambing, 40 ganam, 10 ekor domba, 10 ekor kambing, 10 ekor kibas, 10 ekor domba garut. Nah, mana yang harus dikeluarkan? Itu pembahasannya besok semestinya. Nah, jawabannya adalah dia mengambil 1 ekor dari mana saja yang dia mau, tapi berdasarkan persentase dari nilai 4 jenis tersebut. Maksudnya nilai rata-rata. Misalnya totalkan semua kambing garut 10 ekor. Berapa nilainya? Berapa nilai rata-ratanya? Totalkan biri-biri 10 ekor, berapa rata-ratanya? Totalkan kambing kacang, totalkan kambing menggala. Setelah dapat total, cari persentase dari keempat tersebut, 1 angka. Misalnya pada angka 2,5 juta. Jadi angkalah yang menjadi penentu dalam yang dikeluarkan. Asal angkanya 2,5 juta, mau di biri-biri kah, mau di garut kah, mau mengalah, nggak ada masalah. Nah, itu maka kita stop sampai situ karena bahasanya pakai pakai hitung-hitungan. Nah, Masya Allah, kalau nggak salah begitu ya. Pastinya besok dan bab berikutnya. Nah, bagi 1 ekor yang lebih atas 120 itu bagian persentase dari yang wajib. Wal-wahid zaidati 'ala 20 wa 100 iya. Kan ada khilaf dari Ustaz-Ustaz sama Jumhur. Coba cari redaksinya lagi. والواحدة الزائدة على 20 ومئة قسط من الواجب. قال استخري لا ولو تلفت واحدة بعد الحول وقبل التمكين سقط من الواجب جزء من 121 جزءا. Zakat kambing 40, 80, 120 zakatnya itu antah 121. Itu bukan onta, itu 121. Onta nggak ada jumlah 121 kan? Ada berapa? Onta 120. 121 ada. Berapa? Berapa zakatnya? 3 bintul labur. 6. Mana kita tadi? Bakhtari. Lil wahida az-zaida ala 20 wa 100. 1 ekor onta yang lebih dari jumlah 120 kistun minal wajib, itu termasuk bahagian dari yang wajib.
dikeluarkan zakat. Kata Imam Istakhari tidak wajib. Titik. Nah, untuk memahaminya lihat uraian ke depan, namanya fatafri'. Tafri' ini didasari kepada pendapat pertama dulu. Falau talifat wahidatun ba'dal haul. Kalaulah hilang satu ekor onta setelah genap satu haul tapi belum sempat untuk dikeluarkan, gugur dari yang wajib oleh satu bahagian dari 121 satu bagian. Gugur satu bagian dari 121 bagian. Ini kalau ikut pendapat satu dari 121 termasuk bagian yang wajib. Menurut Imam Astakhari la yaskutu syai', enggak ada satupun yang gugur, karena yang satu itu tidak masuk kategori yang wajib dikeluarkan zakat. Nah, onta kita berjumlah 121. Zakatnya berapa? 3 bintu labun. Seharusnya 3 bintu labun, setiap satu bintu labun berapa zakatnya? 40 berapa zakatnya? 50 berapa zakatnya? Setiap 50 berapa zakatnya? Setiap 40 berapa zakatnya? Satu bintu labun kan? Nah, kita diperkenalkan dengan rumus setiap 40 satu bintu labun. Satu bintu labun. Setiap 50 satu hikko. Itu rumus yang ada di ujung. Sekarang dihadapkan dalam permasalahan 121, 3 bintu labun. Nah, kalau menurut rumus pada angka 120 saja itu sudah kena 3 bintu labun. Yang lebih yang satu itu, satu yang lebih itu tidak masuk perhitungan wajib menurut Istakhari. Nah, menurut jumhur, walaupun nanti ada rumus per 41 bintu labun, tapi dalam jumlah 121, satu itu masuk kategori yang wajib dikeluarkan zakat. Sehingga kalau jumlahnya 120 saja, berapa zakatnya? Hah? 120 saja, berapa zakatnya? 2 hikko, dia turun ke bawah. Tapi ketika nambah 121, terjadilah 3 bintu labun. Pertanyaannya, satu ini, yang satu itu masuk terhitung wajib atau tidak? Menurut jumhur, iya. Menurut Imam Istakhari, tidak. Oke, sudah jelas? Apa konsekuensi hukum kalau kita bilang iya? Apa konsekuensi hukum kalau kita bilang tidak? Nah, konsekuensinya adalah dalam kejadian kalau sekiranya dia memiliki onta 121, sudah sampai haulnya tapi enggak sempat dikeluarkan qabla tamakkun. Nah, akhirnya besok ketika sempat dikeluarkan, ontanya mati satu. Nah, wajib zakat enggak? Berapa zakatnya? 2 hikko atau 3 binti labun? Hah? Tetap 3 binti labun. Kenapa tetap 3 binti labun? Karena kehilangan harta setelah sampai haul sebelum tamakun tidak menggugurkan kewajiban zakat, tapi menggugurkan persentase dari yang mati. Kan begitu? Contoh ini, contoh.
Seseorang memiliki padi 2000 kilo, 2 ton. Haulnya sudah sampai, tapi belum sempat ngeluarin zakat. Maka dia akan dikeluarkan 1/10 dari padi tersebut. Berapa 1/10-nya? 200 kilo. Tapi karena haulnya sampai itu malam-malam, nggak mungkin dia masa urus pagi malam-malam, tundalah besok pagi. Pas besok pagi hilang padinya 1 ton, tinggal 1000. Nah, apakah wajib zakat kepada orang tersebut gara-gara hilang? Tetap wajib. Nah, tapi yang wajib dikeluarkan yang mana? Yang ada saja, yang hilang nggak wajib zakat. Itu rumusnya. Hilangnya harta zakat setelah sampai haul, sebelum tamakun, itu tetap mewajibkan zakat, tapi tidak wajib mengeluarkan untuk persentase yang hilang. Biar lebih lengkap, dia memiliki 40 ekor kambing, berapa zakatnya? 1. Nah, haulnya sudah sampai tamakun belum? Pas besoknya dia sempat tamakun, mampu mengeluarkan zakat, arti ada waktu, kambingnya mati 1, tinggal 39. Wajib zakat enggak? 39 kan wajib zakat enggak? Wajib. Karena kemarin kan sudah sampai haulnya 40 pas. Tapi ketika mengeluarkan besok mati 1, tinggal 39. Matinya 1 ekor kambing tidak menghilangkan kewajiban zakat, tapi mengurangi nilai zakat. Nah, begitu juga pada jumlah 121. Nah, ketika dia memiliki onta 121, wajiblah 3 bintu labun. Ketika mau dikeluarkan mati 1, tinggal 120, tetap 3 bintu labun, nggak kurang. Tapi 1 ekor yang mati itu akan dikurangi nilainya. Berapa kurang? 1 dari 121 bagian. Nah, 1 dari 121 bagian. Kalau sekiranya kita mau cari ini misalnya 121 zakatnya 3 bintu labun. 3 bintu labun. Nah, dari 3 bintu labun tersebut itu mewakili daripada 121 ekor onta. Kira-kira 1 onta mengemban berapa tanggung jawab? 121 bagi 3 berapa? 41/3. Nah, 41/3. 41/3 musinah pertama keluarkan full 41/3. Musinah kedua keluarkan juga full 41/3. Musinah, apa musinah? Bintu labun. Nah, bintu labun ketiga antum kurangi harganya daripada persentase yang tadi mati. Tahu cara mencari persentase kemarin? Kan sudah dibuatin? Nah, nilai semua onta yang ada di kandang 121 nilai semua nilai. Nah, setelah dinilai, cari onta yang mati itu berapa harganya. Harga onta yang mati per jumlah onta semuanya kali kewajiban zakat. Itulah persentase dari onta yang mati. Dapat misalnya 2 juta, dapat misalnya 600.000, maka musinah bintu labun yang ketiga yang tadi nilainya adalah 10 juta turun ke bintu labun yang bernilai 9.400.000. Nah, tadi harusnya musinah ketiga musinah itu nilainya 99 juta. Nah, musinah yang ketiga ini yang tadi harganya harusnya kalau nggak mati itu musinah harga 9 juta, tapi karena ada yang mati 1 ekor
yang mati itu beban zakatnya adalah 600.000, maka dikurangi musinnah yang bernilai 8.400.000. Itu maknanya gugur dari kewajiban zakat dari persentase onta yang mati, karena onta yang mati termasuk dari bagian yang wajib. Tapi kalau ikut metode iftikhari tidak masuk bagian yang wajib. Kalau nggak masuk bagian yang wajib, maka wajib dibayarkan 3 musinnah seperti sebelumnya. Teh ayam. Nah, Allah. Bismillah, alhamdulillah.